Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi kasir atau point of sale minimarket. Next. Di sini ada anggota kelompok dengan Danu Satrio dengan NPM 3 digit terakhir 017, Ardelia Raihana dengan 109, Timothy Michael Angelo 234, Brian Ahdan 239, dan saya sendiri Salma Rabani 287. Next. Konsep OOP yang pertama ada inheritance, ada encapsulation, polymorphism, abstraction, interface, overload, dan override. Next. Dengan tujuannya yang pertama, mendigitalisasi dan mempercepat transaksi, mengubah proses hitung manual menjadi otomatis agar pembayaran kasir lebih cepat, akurat, dan bebas dari human error. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan akurasi data, melindungi data sensitif seperti stok dan harga barang dari manipulasi, serta memastikan laporan keuangan sinkron secara real-time. Yang ketiga, membangun sistem yang tangguh dan mudah dikembangkan. Dengan 7 prinsip OOP, struktur kode menjadi rapi dan modular. Efeknya, sistem mudah diperbaiki jika ada error dan siap ditambah fitur baru di masa depan tanpa perlu membongkar total kode yang lama. Next. Penjelasannya yang pertama, class, yaitu blueprint awal cetakan yang mendefinisikan atribut dan behavior untuk menciptakan sebuah objek. Yang kedua, member, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam class yang terdiri dari variabel, field atau atribut, dan fungsi atau metode. Metode, tindakan atau fungsi di dalam class yang menentukan apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Selanjutnya ada enkapsulasi, yaitu mekanisme membungkus data dan menyembunyikan detail internal objek menggunakan hak akses, lalu menyediakannya lewat getter dan setter. Yang terakhir ada inheritance atau pewarisan, yaitu penurunan sifat dan fungsi dari sebuah kelas utama, parent atau superclass, ke kelas baru child atau subclass agar kode bisa digunakan kembali. Next. Di sini kami akan menjelaskan di bahasa pemrograman Java, Python, JavaScript, PHP, dan C++. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Kode Java. Di sini untuk penjelasan main-nya dulu ya. Jadi di dalam main ini kami membuat menu untuk pemilihan user, yaitu kasir atau pemilik toko. Lalu setelah pemilih user akan memasukkan password dan username. Lalu setelah sukses akan ada pemilihan menu lagi. Untuk kasir ada pilihan menu untuk memulai transaksi dan juga untuk logout. Lalu untuk pemilik toko ada pemilihan menu kelola barang, kelola stok, dan juga lihat laporan, lalu logout. Jadi untuk jalannya, ini semua alur-alur mainnya. Nah, jadi untuk mulai dari kelasnya, di Java ini kita ada abstract class user. Ini menerapkan konsep OOP yaitu abstrak, di mana dia digunakan sebagai superclass untuk melakukan subclass atau untuk melakukan inheritance di subclass yang lain. Jadi di sini ada class user yang memiliki fungsi yang abstrak yaitu fungsi login. Lalu ada fungsi biasa yaitu logout dan juga get nama. Lalu di subclass-nya yaitu class kasir menerapkan konsep inheritance yaitu dia menginherit dari class user yaitu fungsi login dan logout tadi. Lalu memiliki juga konsep overriding, di mana dia mengoverride isi dari
isi dari fungsi login tadi. Lalu ada beberapa fungsi lain untuk subclass kasir. Selanjutnya ada subclass untuk pemilik toko yang juga melakukan inheritance ke class user, dan dia melakukan overriding di fungsi login lagi. Nah, selanjutnya ada kelas barang. Untuk kelas barang ini dia menggunakan konsep OOP enkapsulasi, di mana dia melakukan memiliki beberapa variabel yang bersifat private, dan variabel-variabel ini hanya dapat diakses atau diubah menggunakan metode fungsi setter dan juga getter seperti ini. Lalu konsep enkapsulasi juga diterapkan di kelas stock, di mana ada setter dan juga getter untuk fungsinya, dan variabel yang bersifat private. Lalu ada interface iData Manager atau interface data manager. Ini menerapkan konsep interface, di mana kelas database manager ini melakukan implementasi dari interface data manager ini. Dan dia juga melakukan overriding untuk fungsi-fungsi yang ada di interface data manager. Lalu untuk kelas transaksi ini memiliki beberapa konsep. Ada konsep enkapsulasi dengan variabel yang bersifat private. Lalu juga memiliki konsep overloading, di mana ada dua fungsi yang memiliki nama yang sama, yang berbeda hanya argumennya yang bisa dimasukkan. Jadi di sini overloading ini digunakan untuk mengurangi satu input yang memiliki defaultnya kalau tidak dimasukkan. Lalu ada kelas detail transaksi. Ini juga ada variable private. Lalu kelas pembayaran juga melakukan enkapsulasi. Lalu kelas laporan penjualan juga ada enkapsulasi dan juga overloading. Kelas pembayaran, kelas notifikasi dan juga sama. Oh iya, ini ada kelas notifikasinya. Untuk outputnya seperti ini. Jadi ada pemilihan user, lalu masukkan password dan username, lalu ada menu pilihan transaksi, menu kasir, di mana bisa mulai transaksi, dan ini jalannya transaksi dan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada. Lalu juga ada bagian pemilikan toko, pemilik toko yang juga bisa mengelola barang dan melihat laporan. Next, untuk bagian Python dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode Java tadi yang sudah di-generate ke bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada konsep abstraksi. Program ini menggunakan kelas user sebagai kelas dasar atau abstrak kelasnya. Di dalamnya terdapat atribut umum seperti ID user, nama, username, dan password. Kelas ini juga memiliki metode login yang masih bersifat abstrak, sehingga nanti harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Next. Yang kedua, ada konsep inheritance atau pewarisan. Kelas kasir dan pemilik toko mewarisi atribut dan metode dari kelas user. Dengan inheritance ini kita dapat menulis ulang kode yang sama. Selain itu, masing-masing kelas dapat melakukan overriding pada fungsi login sesuai kebutuhan masing-masing user. Next. Selanjutnya konsep enkapsulasi. Pada bagian enkapsulasi, data dalam kelas barang disimpan menggunakan atribut yang bersifat protected atau private. Akses terhadap data dilakukan melalui getter dan setter, seperti get harga dan set harga. Konsep ini digunakan untuk menjaga keamanan data agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Next. Selanjutnya konsep interface. Pada interface terdapat kelas
di data manager yang berisi metode abstrak seperti simpan, update, hapus, dan ambil data. Kemudian untuk kelas database manager mengimplementasikan semua metode tersebut. Tujuannya memastikan setiap kelas yang menggunakan interface memiliki fungsi yang sama, sehingga struktur programnya lebih konsisten. Next. Selanjutnya konsep polimorfisme. Pada konsep ini, metode kirim notifikasi dapat menerima berbagai objek turunan dari kelas user, yang artinya satu metode dapat digunakan untuk banyak jenis objek yang berbeda. Selanjutnya adalah konsep overriding. Pada kode ini terdapat kelas kasir dan pemilik toko yang sama-sama mewarisi kelas user. Keduanya melakukan overriding pada fungsi login. Walaupun nama fungsinya sama, hasil yang ditampilkan itu berbeda. Kelas kasir menampilkan pesan login kasir, sedangkan untuk pemilik toko menampilkan pesan login pemilik toko. Next. Pada bagian output kurang lebihnya sama seperti output yang ada pada Java tadi ya, kurang lebihnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke JavaScript. Next. Yang pertama di sini ada abstraksi. Untuk poin pertama, abstraksi ini di dalam sistem kita ada kelas user yang bertindak sebagai fondasi atau abstrak kelas. Konsepnya kita tidak boleh membuat objek dari kelas user biasa karena di dunia nyata pengguna itu harus spesifik, apakah dia kasir ataupun pemilik toko. Karena JavaScript tidak memiliki keyword abstrak seperti Java, kita menggunakan trik pengecekan yaitu new target di dalam konstruktor. Jika ada kode yang mencoba memanggil new user, program akan memblokirnya dan melempar ke error. Next. Yang kedua itu ada inheritance atau pewarisan, di mana kelas kasir dibuat sebagai anak dari kelas user. Dengan menggunakan keyword extend, kelas kasir secara otomatis mewarisi properti seperti username dan password dari kelas induknya. Kita juga wajib memanggil fungsi super di awal konstruktor kasir, tujuannya untuk memastikan kerangka sebelum kita menambahkan data spesifik milik kasir. Next. Yang ketiga itu adalah enkapsulasi, yang dimana intinya adalah perlindungan data. Pada kelas barang, data sensitif seperti harga, kita kunci menggunakan tanda hashtag agar menjadi private. Mengapa? Agar harga tidak bisa diubah sembarangan dari luar sistem, yang bisa menyebabkan bug. Kalau ada yang ingin melihat harga, mereka harus lewat pintu resmi yang kita siapkan, yaitu metode getter atau get harga. Dan kalau ingin mengubahnya harus lewat setter, update data. Dan yang nomor keempat adalah polymorphisme, yaitu kita punya overriding, yang dimana kelas induk user sudah mewajibkan bahwa semua user harus bisa login, tapi cara kerjanya dikosongkan. Nah, kalau kelas kasir mengambil tanggung jawab itu dengan melakukan override atau menimpa metode login tersebut. Kalau kelas kasir mengisinya dengan logikanya sendiri, yaitu mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sudah cocok dengan data milik kasir tersebut. Untuk nomor 5 yaitu metode. Kalau atribut atau variabel adalah kata benda, maka metode adalah kata kerjanya. Metode mendefinisikan apa saja kemampuan dari sebuah objek pada kelas kasir. Alih-alih hanya menyimpan data nama kasir, kita memberikan kemampuan atau aksi nyata lewat metode seperti mulai transaksi, scan barang, dan input barang yang menjalankan logika operasional toko. Next. Untuk polymorphisme overloading itu berbeda dengan Java yang bisa membuat banyak metode dengan nama yang sama asal parameternya berbeda. Kalau JavaScript tidak bisa melakukan itu, jadi kita kali di metode lihat laporan awal dan akhir, sistem akan mengecek kalau pengguna hanya memasukkan satu parameter, yaitu tanggal awal saja, bernilai unfinite. Dan program akan otomatis menampilkan laporan untuk hari itu saja. Tapi kalau dua-duanya diisi, program akan menampilkan laporan berdasarkan rentan tanggal tersebut. Dan yang terakhir adalah interface. Ini ibarat sebuah kontrak karena JavaScript tidak punya keyword interface. Kita buat kelas data manager
yang isinya metode-metode kosong dan hanya melempar error. Kelas data manager kemudian mewarisi kontrak ini, syaratnya database manager wajib membuat ulang metode simpan data versinya tersendiri. Kalau dia lupa menimpa metode tersebut, maka saat fungsi simpan dipanggil, program akan crash. Ini memaksa developer untuk selalu untuk mematuhi struktur yang sudah disepakati. Next. Seperti yang bisa kita lihat, outputnya di sini terbukti sama dengan bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu Python dan Java. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Nah, yang pertama adalah konsep abstraksi. Konsep ini menggunakan kata kunci abstrak class user untuk membuat kelas induk yang menjadi cetak biru dan tidak bisa diinstansiasi langsung. Di dalamnya, metode abstrak public function login ditulis tanpa body kode untuk memantau keseragaman fungsi login yang wajib diisi oleh seluruh kelas anak. Next. Nah, selanjutnya itu ada inheritance atau pewarisan. Prinsip ini diaktifkan melalui sintaks kelas kasir extend user agar kelas anak otomatis menyalin seluruh properti dan metode dari kelas induk. Atribut seperti username dan password langsung diaktifkan di memori kelas anak lewat konstruktor induk tanpa perlu ditulis ulang dari awal. Next. Selanjutnya ada encapsulation atau enkapsulasi. Dilakukan dengan mengunci variabel sensitif menggunakan tingkat akses private float harga di dalam kelas barang agar nilainya tidak bisa dimanipulasi dari luar. Sebagai jalur akses aman, disediakan fungsi public atau getter berupa public function get harga untuk mengambil nilai harga tersebut saat kalkulasi transaksi. Next. Nah, yang keempat ada interface atau antarmuka. Struktur ini dirancang menggunakan kata kunci interface data manager sebagai kontak arsitektur sistem yang murni berisi daftar fungsi kosong. Kelas konkret kemudian wajib mengadopsi fungsi tersebut menggunakan kata kunci implement ID data manager demi menjaga konsistensi nama metode di seluruh komponen pengelola data. Next. Yang kelima adalah polymorphism. Diterapkan pada parameter fungsi kelas notifikasi menggunakan teknik tab hinting kelas induk yaitu public function kirim notifikasi. Penggunaan tipe data general user ini membuat fungsi tersebut menjadi sangat fleksibel karena sah untuk menerima objek kasir maupun pemilik toko saat program berjalan. Next. Yang keenam adalah overloading. Keterbatasan PHP yang melarang pembuatan dua metode bernama sama diakali dengan melakukan fitur default parameter pada fungsi public function tambah item. Nah, next. Yang terakhir adalah overriding. Proses overriding ini dilakukan dengan menulis ulang metode public function login milik induk di dalam kelas kasir dan pemilik toko menggunakan isi logika yang berbeda. Penulisan ulang ini bertujuan untuk mengganti perilaku standar kelas induk agar sistem bisa memvalidasi hak akses yang spesifik bagi tiap-tiap peran. Next. Nah, ini adalah output untuk kasirnya sudah sama dengan bahasa Java. Next. Nah, ini untuk pemilik tokonya juga demikian sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Baik, selanjutnya adalah pemrograman bahasa C++. Next. Yang pertama ada abstraction, yaitu konsep menyederhanakan program dengan menyampaikan fungsi penting tanpa memperlihatkan detail proses dalamnya. Jadi ID data manager hanya mendefinisikan metode belum memiliki isi kata menggunakan nol, jadi isi metode dibuat pada kelas turunannya yaitu database manager. Next. Inheritance itu konsep di mana kelas child dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas parent sehingga kode tidak perlu ditulis ulang. Yaitu kasir dan pemilik toko mewarisi username, password, logout karena diwariskan dari kelas user. Next. Encapsulation atau enkapsulasi yaitu konsep menyembunyikan data agar tidak bisa diakses langsung dari world class. Jadi data diamankan menggunakan private lalu diakses melalui metode public.
dalam file stock, jadi data tidak bisa diakses langsung seperti stok jumlah, tetapi harus melalui metode get jumlah. Jadi data menjadi lebih aman dan mengurangi kesalahan perubahan data secara langsung. Next. Interface kelas yang berisi metode abstrak sebagai aturan yang harus diikuti kelas. Yang terdapat di kelas ID Data Manager yaitu metode menggunakan virtual yang tidak memiliki isi, dan kelas lain wajib mengimplementasikan semua metode tersebut. Next. Selanjutnya adalah polymorphism, yaitu konsep di mana satu metode dapat memiliki perilaku yang berbeda pada kelas yang berbeda. Contohnya yaitu virtual boolean itu kelas pada klasir dan kelas pada pemilik toko. Jadi nama metode sama yaitu login, tapi isi dan outputnya berbeda. Login kasir menampilkan data kasir, login pemilik menampilkan data pemilik. Selanjutnya, overloading menggunakan nama function yang sama tetapi jumlah atau tipe parameternya berbeda. Jadi, function pertama menerima barang dan jumlah, function kedua hanya menerima barang, dan jika tidak diisi maka otomatis menggunakan default ITY sama dengan 1. Next. Selanjutnya ada kasir dan pemilik toko itu kurang lebih outputnya sama dengan bahasa pemrograman yang sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan perbandingan implementasi OOP pada beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C++, PHP, JavaScript, dan Python, dapat disimpulkan bahwa seluruh bahasa tersebut tetap menggunakan konsep dasar OOP yang sama, konsep seperti abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, overloading, dan overriding tetap menjadi fondasi utama dalam membangun program berbasis objek. Hal ini menunjukkan bahwa OOP bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai bahasa pemrograman meskipun memiliki aturan penulisan yang berbeda. Perbedaan utama dari setiap bahasa terletak pada sintaks, keyword, serta cara implementasinya. Selain itu, dari hasil implementasi program dapat dilihat bahwa seluruh versi program menghasilkan output yang sama. Hal ini disebabkan karena metode pada source code asli tidak memiliki proses atau instruksi output di dalamnya, sehingga program berjalan tanpa menampilkan hasil apapun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan bahasa pemrograman tidak memengaruhi konsep dasar maupun alur logika program, melainkan hanya memengaruhi cara penulisan dan mekanisme implementasinya saja. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Permisi, izin bertanya. Mengapa pada proyek sistem toko, kelas kasir dan pemilik toko dibuat menggunakan konsep inheritance dari kelas user dibandingkan membuat seluruh atribut dan metode secara terpisah? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana penerapan encapsulation pada kelas barang dan stok dapat membantu menjaga keamanan serta validitas data dalam proses pengelolaan stok barang. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya ingin bertanya, jika sistem toko dikembangkan dengan fitur baru seperti diskon otomatis atau pembayaran digital, konsep OOP apa yang paling berpengaruh untuk mempermudah pengembangan dan mengapa? Terima kasih. Oke, saya ingin bertanya, pada proyek ini terdapat interface data manager dan database manager. Bagaimana penggunaan interface dapat mempermudah perubahan sistem penyimpanan data tanpa mengubah keseluruhan program? Terima kasih.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari Bobby mengenai mengapa pada proyek sistem toko, kelas kasir, dan pemilik toko dibuat menggunakan konsep inheritance dari kelas user dibandingkan membuat seluruh atribut dan metode secara terpisah. Nah, untuk kelas kasir dan pemilik toko dibuat menggunakan inheritance dari kelas user karena keduanya memiliki atribut dan fungsi dasar yang sama, seperti username, password, dan login. Dengan inheritance, semua fitur umum cukup dibuat sekali di kelas user, lalu diwariskan ke kelas lainnya. Cara ini membuat kode pada sistem point of sale lebih rapi, mengurangi pengulangan kode, dan mempermudah pengembangan jika ada penambahan fitur baru. Apakah jawabannya sudah cukup? Baik, sudah cukup. Oke, terima kasih. Tentunya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi encapsulation pada kelas barang dan stok membantu menjaga keamanan dan validitas data dalam sistem point of sale. Data penting seperti jumlah stok atau harga dibuat tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, tapi harus melalui metode tertentu. Dengan begitu, sistem dapat mencegah kesalahan seperti stok menjadi minus atau data barang diubah sembarangan, sehingga pengelolaan barang menjadi lebih aman dan teratur. Kalau sudah menjawab? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jadi konsep OOP yang paling berpengaruh untuk pengembangan fitur baru seperti diskon otomatis atau juga pembayaran digital itu adalah polimorfisme. Jadi dengan konsep ini itu sistem point of sale dapat menggunakan banyak jenis fitur dengan cara kerja yang berbeda, tetapi tetap memakai alur program yang sama. Jadi misalnya tadi untuk metode pembayaran tunai dan digital, untuk metode pembayaran kan sudah ada yang tunai. Nah, untuk menambah pembayaran digital itu dapat diproses melalui metode yang sama tanpa mengubah struktur utama program, hanya tinggal menambahkan fungsinya saja. Jadi hal ini membuat sistem lebih fleksibel dan juga mudah dikembangkan. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Fani tadi. Penggunaan interface seperti data manager dan database manager mempermudah perubahan sistem penyimpanan data karena program hanya mengikuti metode yang ada pada interface. Jadi, ketika ada perubahan pada cara penyimpanan data, bagian utama program tidak perlu diubah secara besar-besaran. Dengan cara ini, sistem point of sale menjadi lebih fleksibel, mudah dirawat, dan lebih mudah dikembangkan ke depannya. Begitu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sudah, terima kasih. Oke, sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.